Pengorbanan Kristus di kayu salib itu membebaskan kita dari sifat dosa. Semua orang itu punya sifat dosanya ya sama. Laki-laki kayak saya begini ya godaannya harta, tahta, dan wanita. Memang ada laki-laki yang tergodanya sama pria, memang ada. Tapi jangan merendahkan mereka, betul ya? Karena orang kan godaannya sendiri-sendiri, betul tidak? Ya kan? Kalau wanita ya harta, tahta, dan pria kan begitu. Yang wanita juga ada, sama. Tapi jangan merendahkan orang begini-begini. Kita itu dipanggil bukan untuk mencemooh, tetapi untuk menolong orang hidup dalam jalan Tuhan. Ya. Nah, harta misalnya. Ada orang yang dengan uang 1 juta saja sudah jatuh dalam dosa. Godaannya. Ada yang 1 miliar baru jatuh dalam dosa. Ada yang 10 miliar baru jatuh dalam dosa, baru tergoda. Ada yang kalau lihat emas nggak pengen, lihat berlian matanya langsung kinclong. Bisa nggak? Bisa. Godaan harta itu semua orang pasti ngalami. Maka jangan kaget tokoh-tokoh agama sekalipun kalau tidak menjaga dirinya dengan baik. Bisa nggak jatuh dalam godaan harta? Bisa? Bisa. Tahta misalnya. Ya ada tahta politik. Betul? Anda akan melihat orang-orang menggadaikan imannya demi mendapatkan tahta politik yang dia inginkan. Tahta bicara soal dikagumi orang sebagai orang yang paling pinter, tidak pernah salah, paling kaya, atau mungkin cuma sekedar ingin dikagumi, ingin dianggap sebagai orang yang ada, cukup terhormat, dihargai gitu aja. Maka jangan kaget, kadang-kadang dalam kekristenan tuh orang bisa rebutan jabatan. Loh, betul apa tidak? Nah iya. Apakah hamba-hamba Tuhan terus luput dari godaan begini? Oh tidak. Makanya di luaran sana ada banyak orang itu kemudian menginginkan yang aneh-aneh. Pokoknya asal bisa ngomong di depan umum langsung menyebut dirinya pendeta, rasul, nabi lagi. Pengajar itu sebuah jabatan yang diberikan oleh institusi pendidikan. Kalau rasul, nabi, penginjil, pengajar diberikan institusi gereja di dunia modern ini. Jadi ada yang mensahkan itu. Amin. Ada SK-nya. Ya, ada banyak orang di luar itu menginginkan itu sedemikian hebatnya. Padahal yang penting itu jabatannya apa fungsinya? Apa? Fungsinya. Jabatan ya penting, bukan gak penting. Tetapi fungsi jauh lebih penting. Dan kadang-kadang malah jabatan itu bisa membuat kita sedikit kurang luwes, betul gak? Ya kan? Ya. Anda tahu nggak jabatan terakhir yang bisa dimiliki semua orang? ALM dan ALMH. Jabatan terakhir betul nggak? Makanya sudah jangan aneh-aneh. Melayani Tuhan dengan spirit yang betul. Nah kita tuh punya sifat dosa. Ada godaan tahta, wanita. Ya kalau yang lewat di depannya bukan tipenya mungkin ya nggak tergoda, betul nggak? Halo? Tapi kalau yang lewat di depannya itu memang tipenya, lah baru mungkin agak konslet-konslet dikit. Ya kan tipenya orang sendiri-sendiri. 1 Petrus pasal 2. Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Loh, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kalimat yang terakhir ini sembuh dari apa? Sembuh dari sifat dosa. Amin. Bukan sembuh dari pilek loh, beda loh. Loh, lah kalau oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh kok masih bisa pilek gitu. Loh ya memang konteksnya bukan dari penyakit kok. Ini konteksnya dari sifat atau kecenderungan dosa itu. Apakah sampai hari ini saya punya kecenderungan dosa saya? Ya punya, wong saya masih punya daging dan darah kan begitu kan. Ada tulangnya. Ada organ-organ tubuhnya, saya manusia biasa. Tapi maksudnya apa toh di sini? Kristus itu menanggung hukuman dosa kita. Dia mati di kayu salib agar memberi kita sebuah kuasa, agar kita bisa menolak atau mengalahkan godaan dosa tadi. Oleh bilurnya engkau telah sembuh, engkau tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Jadi dalam Kristus, dia menawarkan apa? Memberikan apa? Otoritas.
Kalau kita mau tunduk pada firman, menjaga hidup kita baik-baik, memaksa diri kita, mendisiplin diri kita hidup dalam ketundukan pada firman, kita diberi kuasa untuk mengalahkan sifat dosa itu. Waktu kita tergoda untuk misalnya memberontak, kita ingat firman Tuhan, jangan. Harus tunduk, oke. Tergoda untuk marah, memaki-maki, menyakiti. Firman Tuhan bilang, sabar, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Loh itu kan hamba Tuhan kan pendeta, aku kan bukan. Jangan gitu. Semua orang percaya hamba Tuhan. Coba tengok kanan kiri, 1, 2, 3. Kalau malu saya tutup mata. Tengok kanan kiri lihat, katakan engkau hamba Tuhan. Oh, tidak boleh bertengkar. Bertengkar itu apa? Saling serang, saling benci itu enggak boleh. Ya. Oleh bilurnya engkau telah sembuh, dikasih otoritas untuk mengalahkan itu. Makanya sekarang kita punya pilihan toh setiap hari. Ya kadang jatuh itu ya manusiawi. Tapi jangan sering-sering jatuh. Nanti ada bekasnya, betul gak saudara? Kalau jatuh sekali mungkin ya gak ada bekasnya. Jatuh 100 kali, ya bundas, betul apa enggak? Lukanya belum tertutup, jatuh lagi di tempat yang sama kan gak enak. Kita butuh Tuhan. Maka mau gak Anda buka hati katakan, Tuhan Roh Kudus, tolong saya.